Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Baik senang ya. Baik wa ikhwanihi. Minal asdiqai. Syafa'ati utawi syafaat ingsun. Ingsun sapa Kanjeng? Syafaati utawi syafaat ingsun li ahlil kabairi iku tetep kedue wong kang ahli dosa gede. Dosa ahli tapi ahli dosa gede, spesialis dosa besar. Min ummati saking umat ingsun, min ummati saking umat ingsun. Hadise sahih, tenang, hadise sahih, pasti bener ya. Hadis sahih, ini enggak bakal enggak sahih ini, pasti sahih. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad. Kata Kanjeng Nabi, syafaatku, pertolonganku itu teruntuk orang-orang yang berdosa besar, memiliki dosa besar. Dosa gede kan akeh. Ana termasuk salah siji dosa besar membunuh, kemudian dosa gede selain syirik tentunya ya, selain musyrik. Nikum itu dosa gede apa ya? Ya namimah, adu domba dan segala macam, fitnah, zina, apa tilal apa? Adu domba, karo kangane. Sing dadi dombane kangane. Terus berzina dosa besar. Terus apa lagi? Dosa besar. Sabul mufiqat nekani dukun, sowan ning dukun. Jumbo sak kuat setan gitu. Terus apa mana ya? Banyak ya. Ada. Intinya banyak dosa besar. Jadi syafaatku itu li ahlil kabair. Lamnya di sini bukan perlu diketahui bukan li taksis ya. Jangan pede kamu. Jadi lamnya di sini ya hanya ya itu karena syafaat kanggo sapa ngono. Termasuk orang yang mendapatkan syafaat adalah ahlul kabair, orang yang memiliki dosa besar. Dosa besar itu bisa jadi memang sekali melakukan dosa atau mungkin dosa ada sirriyah salah satunya ya, Mbak. Baik, si paham ada sirriyah atau ngocok itu. Nah, iku nek bendino kan ya dah, bendino kan susah tumpuk to ya. Sahaiful amalnya itu nanti dia nombok kitabnya di tangan kiri terus mani. Ya. Nanti kan numpuk ya. Dosa-dosa kecil kalau dilakukan secara istiqomah itu selama-lama juga akan menjadi besar. Nah, kata Kanjeng Nabi, syafaatku, pertolonganku itu juga teruntuk ben ora keliru, juga teruntuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Nah, iki syafaat sih dimaksud itu syafaat apa? Ini adalah syafaat yang ibaratnya kartu asnya Kanjeng Nabi atau kartu pokeran ya. Kartu asnya Kanjeng Nabi yang mana para nabi dulu masa hidup mereka diminta ketika di dunia, tapi Kanjeng Nabi tidak disimpen ning akhirat iki. Lah, kemudian bentuk syafaate iku piye? Syafaate ahli kabair ku piye? Iki seneng iki. Ahli kabair syafaatnya ada dua. Ya. Yang pertama, syafaatnya Kanjeng Nabi buat orang yang sudah pasti masuk swarga, ora sida masuk swarga. Astagfirullah. Syafaatnya Kanjeng Nabi bagi orang yang sudah pasti masuk neraka tapi karena syafaat ora sida mlebu neraka. Tak bedeni neh, syafaate Kanjeng Nabi buat ahlul kabair ya. Ahlul kabair mbok awake dhewe mungkin dadi dalil iki kok. Nabi syafaatin yang dikabairi min ummati. Ono sanate iki, tak golekno sanate iki. Nah, terimane Musnad Ahmad ya, kita juga punya syarat mutasil insyaallah. Nanti syafaat ya kalau hari. Sing semampu man sofahani atau sofaha man sofahani juga bisa. Nah, sofan. Jadi tak elek beleni nek syafaatnya Kanjeng Nabi, pertolongannya Kanjeng Nabi buat orang-orang yang ahli dosa besar. Pertama adalah pertolongan bagi orang yang sudah pasti masuk neraka karena syafaatnya Kanjeng Nabi tidak jadi masuk neraka. Berarti masuk di swarga. Enak. Wis divonis, ditimbang, dihisab, dimizan, kabeh berat kabeh. Dosane wis istilahnya kriminal kelas kakap. Wah, neraka.
Allah tetapkan neraka. Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh. Mungkin wong ahli selawat iki. Sing ngono sing diparani wong ahli selawat. Ora ahli apa-apa, ora selawat ora apa kok arep-arep syafaat. Wis lah. Mesti mungkin ada syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Kanjeng Nabi rawuh. Nyafaati sampai sujud di dalam hadis yang lain disebutkan Kanjeng Nabi sujud. Wasal sampai dikatakan oleh Allah wasal tu'ta, mintalah dan kamu pasti akan diberi. Di antaranya itu tadi, minta kepada umat yang sudah pasti masuk neraka disuwun Kanjeng Nabi aja ngasih sida mlebu neraka. Muga-muga awake dhewe ora sing bagian iku. Mosok awake dhewe kelas kono sih jak bendina roti hadat koyo yo. Ya, bendina roti hadat selama jin al-fatah. Lah menes metu ya, Bu. Ya. Itu. Terus ya paham nggih? Syafaat dipastikan masuk neraka, untuk syafaat gak sido mlebu neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Oh, jadi besok Kanjeng Nabi mlebu neraka. Golek iki di si sapa? Si Pajal lah. Hah? Ya setilah ya, bukan tilah ya, setilah. Setilah iki di umatku. Diparani Kanjeng Nabi. Dan neraka diparani Kanjeng Nabi. Jadi ketika lihat ada umat yang masih di neraka, Kanjeng Nabi sujud minta agar umat yang masih di neraka dilebokno, dititokno terus kemudian dimasukkan ke swarga. Iki yo akeh, jumlah sing iki yo juga akeh. Yo muga-muga awake dhewe kelas-kelas iki banget lah. Misalnya termasuk kelas iki sing mau sing sadurunge ora pati mlebu neraka dhisik. Soale metu kon neraka tetep gosong, beda ono tandane ya. Tandane gosong kae swarga kok busik dhewe. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, terus kita membahas tentang syafaat. Yang memiliki syafaat siapa saja nanti di akhirat. Ternyata bukan Kanjeng Nabi tok. Bukan para nabi tok. Para ulama duwe. Para aulia duwe ya. Wong saleh duwe kabeh. Tapi kita harus ketahui syafaatnya mereka dengan syafaatnya Kanjeng Nabi berbeda. Nek syafaate Kanjeng Nabi iku memang murni aljud. Aljud iku kedermawanan. Soalnya Kanjeng Nabi apa nyimpen, disimpenke. Belajar Kanjeng Nabi ora dermawan. Kanjeng Nabi ora apian. Syafaate dijaluk ning donya, iya gak? Misale ki dadi nabi, misale ki dadi nabi duwe donga sing kabul siji tok. Mbok cakno nang donya ta mbok cakno nang akhirat. Mesti cakno ning donya. Wong kowe kok ya dapurane kok ya ketara. Tapi nek Kanjeng Nabi ndak punya satu doa yang mustajab yang disimpan nanti di akhirat. Coba kalau bukan orang mulia. Apa kira dhek gelem nyimpen kartu as itu tadi? Dieman-eman kanggo wong akeh. Dieman-eman kanggo wong akeh, ora dieman-eman kanggo awake dhewe. Nah, makanya dikatakan syafaatnya Kanjeng Nabi itu berbeda dengan syafaatnya yang lain. Kalau syafaatnya Kanjeng Nabi itu memang murni kedermawanan. Tapi kalau syafaatnya para aulia, syafaatnya para sholihin, syafaatnya para ulama, nah yang aulia siap-siap jadi wali, itu murni karena kejujurannya dia, keimanannya dia, karena apa ya, sebagai tanda balas apa ya istilahnya, nek kowe kerja terus duwe opah lah kasarane ngono ya. Opah saka Gusti Allah kanggo iku, wong-wong iku. Oh kowe ahli ibadah wis tak wehi bagian syafaat. Oh kowe wong sing seneng poso tak wehi bagian syafaat. Jadi karena amalnya ya kasarane syafaat yang muncul karena amal. Beda dengan Kanjeng Nabi. Syafaat Kanjeng Nabi memang sudah dari awal sudah ada. Tapi nek syafaat para wali, para aulia, para sholihin itu karena apa? Nah, itu tadi kejujuran, karena keimanan, karena amal. Nek orang ngamal ya bakal ono syafaat. Makanya banyak juga kita sering mendengar hadis wong sing hafal Quran ya. Wong sing hafal Quran iso nyafaati 7 dari keluarganya yang dipastikan masuk neraka. 7. Ya iku mau. Syafaatnya karena dia hafal Quran. Ora hafal Quran ning ndi? Arep nyafaati sapa? Ora ulama, ora wali, ora hafal Quran sanwalan ning dunya akhirat ada. Golek syafaat ora ono sing gelem nyafaati ya piye? Makane paling enak ya awake dhewe nyedak-nyedak sama wong sing duwe sambungan sanad, orang-orang yang punya ittisal hubungan
dengan Kanjeng Nabi melalui guru-guru mereka. Makanya Allahu Akbar. Tadi saya lihat videonya Syekh Ali Jum'ah, Dr. Ali Jum'ah, Syekhul Azhar. Jadi Syekhul Azhar mengatakan ketika dalam sebuah sanad yang beliau terima dari gurunya ngendikan silsilah mata rantai sanad keguruan ilmu ya, seperti yang kita baca hadis musalsal kemarin. Rantai sanad ini yang menyambung kepada Rasulullah adalah syahadatul milad, akte kelahiran bahwasanya aku umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dilewat nangis itu beliau cerita. Iki dadi bukti nek aku iki murid Kanjeng Nabi, dadi bukti nek aku iki umat Kanjeng Nabi. Karena agama Islam itu diistimewakan karena adanya sanad. Karena adanya itu mau silsilah rantai keguruan. Umat liyane ra duwe. Umatnya Nabi Isa ora duwe. Umatnya Nabi sapa meneh? Nabi Gajul, Nabi Gajul ya, itu kita ini. Umat nabi-nabi yang lain tidak ada. Khusus umatnya Kanjeng Nabi punya sanad. Makanya saya pernah matur ya pada teman-teman, muga-muga dengan sanad yang kita pegang ini menjadi salah satu bukti bahwasanya kita muga-muga dianggap jadi umatnya Kanjeng Nabi. Saya pernah mengatakan itu berkali-kali kalau nggak salah dalam beberapa kesempatan. Ternyata memang ada yang seperti itu. Berharap dengan sanad itu tadi kita bisa terbimbing, kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan barokah. Benar kita bukan ahli ilmu, benar kita bukan orang yang nggak pernah menghatamkan kitab Fathul Bukhari, Sahih Bukhari, Fathul Izar khatam ya, ini Sahih Bukhari betul ya. Ayo, karena kita benar bukan ahli ilmu, bukan ahli amal, tapi berharap hal-hal seperti ini bisa diharapkan. Makanya saya Yasin Fadani luar biasa muslim di dunia. Gua banget polengnya isana tuh. Menjaluk sana tawai. Makanya aku juga dapat itu. Alhamdulillah menangi sama Syekh Yasin, akhirnya dapat beberapa sanad ijazah ammah kalau enggak salah. Ijazah ammah. Dan alhamdulillah juga kita orang yang tahadus bin ni'mah, bukan untuk sombong-sombongan. Tahadus bin ni'mah. Kita orang ketika di Madinah juga alhamdulillah menerima sanad itu dari Syekh Ibrahim Nursain. Itu juga Allahu Akbar. Jadi ojo mbok kira sanad iku dong wis lulus kayak gini iki tanda bukti. Ini lebih mahal dari sekedar tanda bukti bahwa kamu lulus. Karena apa? Ini adalah bukti bahwasanya kita ini dilahirkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Nah iso salah sijine nasi mbok apalno. Ana sing mbok apalno. Iki sanadku iki anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok sapa ngerti nek ana sing mati krana kapalan sanad misale. Mbah Kaji Hasan sanad musalsal bil hasan. Rawaitu hadal hadis musalsalan an Abu Ahmadi Abdul Fattah wa ismi Hasan. Wa ismi Hasan jenengku ya Hasan ya. Jadi sanad itu bukan hanya sekedar. Kan tahun lalu ada yang gagal mendapatkan sanad, ya Mas Adit di sini nanti muga-muga iso nututi ya ini yudriku manfaat, bisa menyusul, bisa mengraya apa yang sudah dilewatkannya. Itu sanad itu memang kita mahalnya karena mahal bukan mahal harus ada maharnya, bukan, tapi mahal karena ini kita jadikan salah satu saksi. Muga-muga Kanjeng Nabi nganggep awake dhewe menjadi umat, syukur-syukur untuk syafaat. Nek keblowok mlebu neraka, Kanjeng Nabi cek kenal ngono. Lha iki cah iki kudu duwe sana kok kepleset teng kene ngono lho minimal. Harapan kita seperti itu. Nah, makanya sanad itu sangat-sangat penting, bukan untuk kita bukan untuk menunjukkan wah kita ini punya ini. Tapi kita lebih menganggap ini sakral, iki keramat, ojo gemen-gemen, ngono lho. Keramat iku ngwalati, ya. Keramat iku ngwalati. Mbok nggo apik ya, mbok niate apik ya dadine apik, nek ora ya dadine Makanya tahun lalu ada teman-teman kita yang tidak mendapatkan sanad, itu memang karena tidak sesuai standar sudah. Mosok wong kaya ngono diwehi sanad. Wis cukuplah dengan sanad Qur'annya. Cukup dengan sanad Qur'annya, jangan sanad yang lain-lain.
Wis muga-muga selamat Gusti Allah, tetap kita doakan ben ora melencong terlalu jauh gitu. Tapi perkara sanad itu sangat-sangat penting. Kebetulan memang apa yang saya pikirkan sesuai dengan gurunya Syekh Ali Jum'ah. Ini adalah saksi bahwasanya kita adalah santrinya Kanjeng Nabi. Kita adalah tentaranya Kanjeng Nabi. Inna jundu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek entuk syarat mosok ora diwangi metu kon neraka kan ngono. Tetep diwangi, tetep diwangi. Pun. Makanya saya nggak menyuruh sampean semangat cari sana, tapi semangat untuk ridhonya guru. Dengan mendapatkan ridhonya guru pasti untuk sana. Terus ngono ae, gampang. Lanjut. Jadi hadis ini jangan jadikan dalil kamu untuk bermaksiat terus ya. Hati-hati. Yo bener ngono sanate sahih sisan ya. Nek pengen njaluk tak wei, tapi yo iku mau. Coba aneh-aneh lah ya. Yo kepleset ijek diwangi. Muga-muga mati dalam keadaan masih membawa iman. Ya Dzal Jalali kan kalau kita baca roti ya Dzal Jalali wal Ikram mitna ala dinil Islam. Allah. Amin. Qauluhu syayyabatni hutun wa akhawatuha. Syayyabat wasdadake wanen. Wanen ngerti wanen? Yen sono sing wanen? Kakean pikiran itu ya. Syayyabat wis dadekaken uwanen ni ing ingsun. Dadi uwanen ya. Ana sing uwanen? Sopan. Uwan ora sopan. Syayyabat dadekke uwanen ni ing ingsun hudun. Apa surat Hud? Kok surat sih? Hudun apa? Nabi Hud ya. Surat iso. Surat Hud. Wa akhawatuha. Surat nih. Hudun apa surat Hud? Wa akhawatuha lan dulur-dulure surah Hud. Kok reti nek surat soalnya iku lho burine ha ora hu wa akhawatuhu. Wa akhawatuha. Rupane apa? Al-Waqi'atu rupane surat Al-Waqi'ah juga. Waqa'atil waqi'ah. Siapa dah kene? Apa bareng-bareng dhewe. Fakta kan? Fakta ya. Wal qari'atu lan surat Al-Qari'ah. Wal haqqatu lan surat Al-Haqqatu mal haqqah. Terus wa idza syamsu kuwirat wa ayo padha lan surat Al-Kuwirat wae saya jekene makna apal nek wayah bareng-bareng. Lan sing terakhir wa sa'ala sa'ilun lan surat apa ya sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi' apa Ma'arij ya. Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi'. Rawa was ngriwayatake ing hadis Ibnu Mardawayh sapa Imam Ibnu Mardawayh Marduyah ya iso. Sibaweh siboyah kan ngono. Lha ngono kok. Kalau ahli hadis maca sibaweh iku gak sibaweh, siboyah. Siboyah mardoyah. Nah, katakan Nabi ada surat Hud dan teman-temannya dan saudara-saudaranya membuatku cepat keluar uban. Yaitu surat Hud, surat Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Haqqatu mal-Haqqah, kemudian Al-Kuwirat dan surat Ma'arij. Lah iki maksude dadek kecepet uwanen iku piye? Karena surat-surat ini mengandung tentang kaitannya be adab, kaitannya be dino kiamat ya. Pokoknya hal-hal yang mengerikan. Awake dhewe iki maca Quran ra mudeng dadi biasa wae. Rono rak mudeng. Oh mudeng ae ya. Nah, berapa surat berarti? Hud, Waqi'ah, Qari'ah, Haqqah. 6 surat gitu. 6 surat ini isinya rata-rata berkaitan dengan azab dengan dari kiamat. Namun Nabi ulama wae sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika mendengar ayat azab wae ra iso turu. Mikir sewengi aku besok ning neraka apa ning swarga. Nah, kowe apa niku dipikir akhirat durung ngono mbok pikir ngono.
ora cakemplu kok kene ya. Nah, karena kaitannya dengan azab dan berita-berita yang mengerikan, ya, harusnya membuat manusia itu merasa takut, terbebani pikirannya, maka orang yang punya beban pikiran itu biasanya metu uwane cepet banget metu uwane. Dan bahkan sapa ya Al-Mutanabi, oke. Ada Al-Mutanabi mengatakan intinya bait mengatakan wong sing kakean pikiran, wong sing batek karena ada suatu urusan yang dia takutkan, maka walaupun dia muda dia akan cepat mati dan cepat beruban rambutnya. Ya, bahkan iki arti bacul iki kenapa uwanen dalam umur yang semuda ini ya? Apa pengen cepat mati apa piye? Ya. Jadi surat-surat ini isinya adab, harusnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi ketika melewati surat ini juga merasa takut. Sampai Kanjeng Nabi levelnya membuat rambutnya beruban. Makanya bener omongane wong tuwa aja kakean mikir, selak cepet wanun tuwa cepet tuwa. Abah Mursidi juga ngendikan, Abah Mur itu kemarin iki khusus loh sing wis mantu asli loh ya. Mahare aja sithik. Minimal mahar bitil ya. Mahar bitil kan kembarannya semono akeh. Geblonge pirang ada kae lil 70 atau 80 bagi ya. Siap ta ora kae. Siap. Angger tukono gawekno bagi isine apa karo Maryam. Oke. Apa saya ngendikan? Ketika saya pergi kemana ya? Oh pergi Tilek Daya. Apa tak dedekke beliau naik mobil Avanza. Jadi dadi mantu kudu duwe mobil. Rumangsane nembak gampang. Gampang terusane ta, Bro. Ya anake wong sih disenengi. Mangkas. Di tengah perjalanan sama-sama Abah Mursidi ngobrol sampai akhirnya beliau ngendikan perkembangan dari madrasah Matoda sama masjid Baitur Rahman itu yang ada di depan rumah. Itu pembangunannya bareng ya, tahun 87 apa berapa. Sampai kata Abang, aku kakek mikir sampai akhirnya tuh metu uwane kabeh. Ya Allah, ternyata bener nek wong kakean pikiran iku cepet tuwa. Makane ojo ngasih menasihati menantu kan ya. Beliau menasihati bahwa saya jangan terlalu banyak mikir, santai wae. Dan tapi tidak menasihati untuk tidak mikir sama sekali. Ana sing tak pikirne hubungane wong loro iki lho. Nah, intinya harusnya kita menjadi umat merasa takut ketika ada ayat-ayat adab, ayat-ayat tentang kiamat. Yo ngono lah harusnya yatta'izu bil Quran atau bisa mengambil mau'izah dari Al-Qur'an. Nek ayat adab yo ngrasa wedi, nek ayat-ayat tentang swarga, kesenangan nikmat akhirat yo disuwun disuwun dengan doa. Ya. Ini levelnya beliau yang sudah makamnya musyahadah, makamnya yakin, yang kamalul yakin. Kalau kita enggak yakin ya sing mau. Wis ra yakin arti-artine ya wis padha wae. Macane surat Waqiah ya, tapi dolanane karo dolanan apa isane. Dolanan kek apa. Al-Qari'atu mal-Qari'ah cicit. Ya Allah ya. Iya, ya iki seneng tapi iki susah piye ora nyambung ya. Ora masalah imbang, konslet kowe kok. Ya. Ya. Jadi bener ya wong kakean ini juga ada pelajaran lain tadi. Kakean pikiran itu dadekno cepet tuwa atau cepet kuwanen. Ayo Jul ditata pikiranmu itu. Itu karena pikiran apa bapakmu itu ya.
Pak Sirai. Ternyata abai ngaku, dhewe iki aku ketemu di Pak Irsad. Pak Abai, niku Gus Dur kenapa Papa yo? Wah, aku mau di Papa kok. Iya, wis tau mbok cek anu mustaqone apa. Ayo, aku iso ngecek kowe lah. Kenapa sakit Papa? Wah, aku yo Papa, aku teguh yo mengke kelas apa. Ya Allah Gusti. Seandainya ada anak Al-Fatah di sana semua, gue jugro kayak kontratake begana. Lah piye? Wong tak takoni kenapa kok malah ngaku. Ya Allah, ya Allah. Faktor keturunan. Ngono ya ibuke yo njone nggih sami papake ya Gusti. Jadi faktor keturunan sudah terjawab teka-teki kita. Sudah plong ya. Ya. Sabar Gus, sabar. Lanjut. Asyababu syu'batun minal jununi wa nisa'u balatu syaitan wallahu a'lam bishawab.